Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Rumah Sakit Sejahtera yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Dulu, pada masanya, rumah sakit tersebut adalah salah satu rumah sakit terbaik dengan peralatan medis yang lengkap. Bangunannya kokoh dan megah dengan arsitektur barat. Pilar-pilarnya besar, dindingnya keras, cat temboknya bagus mengkilap, halaman parkir di depan luas. Penampakan dari kejauhan di seberang jalan, bangunan berlantai 5 itu terlihat tinggi mentereng. Hanya orang-orang kompeni dan warga pribumi berduit yang mampu berobat ke sana. Usianya kini mungkin sudah ratusan tahun. Namun, bangunannya masih tetap berdiri kokoh dan kuat. Pemerintah beberapa kali melakukan renovasi dan juga perbaikan di sana-sini, tapi tidak mengurangi kesan asli bangunan bersejarah tersebut. Hingga kini, rumah sakit peninggalan Hindia Belanda itu masih beroperasi. Pasien yang datang banyak dari berbagai kalangan karena tarif telah disesuaikan sesuai kelas-kelas kamar yang disediakan. Tinggal menyesuaikan budget saja, mau di kelas ekonomi atau VVIP. Kamar pavilion juga tersedia. Selain menggunakan tangga darurat untuk akses ke lantai atas, ketika renovasi dilakukan pada masa pemerintahan Orde Lama, akses lift juga telah disediakan untuk lebih mempercepat dan mempermudah pengunjung, khususnya pasien. Namun apapun itu, bangunan ini sudah lama ya. Jadi jangan ditanya soal-soal gaib, sudah pasti ada. Sedangkan pada rumah sakit modern saja banyak ditemui hal-hal ganjil yang sering menampakkan eksistensi mereka. Apalagi bangunan tua ini. Berbagai cerita pengalaman dan testimoni dari orang-orang yang pernah berobat atau dirawat inap di sana mencuat ke permukaan. Begitu juga cerita dari para petugas medis. Akan tetapi, berbagai cerita tadi hanya sekadar numpang lewat, timbul dan tenggelam, lalu hilang diterpa angin. Sebab nyatanya, toh hingga kini masih banyak pasien yang datang berobat. Kamar-kamar inap juga terisi, meski tidak sampai penuh. Pernah pasien datang membludak hingga semua kamar penuh tanpa tersisa. Akhirnya, mereka ditampung ke halaman samping dan parkiran depan ketika negeri ini ditimpa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Dari arah Sumur Keramat di halaman belakang rumah sakit yang luas, sering terdengar suara-suara aneh. Di sekitar sumur masih ada bekas lantai dari semen yang sudah rusak. Di atas sumur diberi atap dari genting yang sudah retak, berlubang, dan bocor bila hujan. Air hujan menggenang di sekitar sumur. Entah dulu sumur itu dibuat apa. Yang pasti waktu itu dibangun untuk difungsikan dan berdaya guna. Sudah sejak lama sumur tua itu tidak berfungsi karena sumber airnya tidak lagi mengalir dari dalam bumi. Hanya tampak lumpur hitam pekat seperti solar bila dilihat dari atas. Di atas sumur masih terpasang besi melintang yang tersambung hingga menancap kedua kaki di sisi kiri dan kanan. Kerekan besi bulat seperti roda kecil masih menempel di tiang atas dan sudah berkarat. Mungkin dulu difungsikan untuk menimba air dengan timba dari plastik, lalu dikerek secara manual seperti di kampung-kampung. Sekarang sumur tua itu ditutup menggunakan seng dan triplek tebal. Di atasnya masih ditumpuki dengan terpal. Sebab bila terbuka sedikit saja, maka akan mengeluarkan bau sangat tidak sedap dari dalam sumur. Setiap malam kerap terdengar suara menggema dari dalam sumur. Jeritan minta tolong dan tangisan menyayat hati bagai kidung malam mengurai sepi mencekam. Tidak ada yang bisa mendengar suara itu
hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengarnya, yaitu orang-orang yang dikaruniai indera keenam. Mereka bisa merasakan, bahkan melihat dengan jelas, penampakan gaib di depan mata. Dedi telah selesai mengerjakan tugas hariannya di rumah sakit sejahtera, membersihkan dan menyapu dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Kemudian ia menaruh peralatan kebersihan yang dipakainya di ruang belakang tidak jauh dari sumur tua itu. Terdengar suara benda bergeser di atas sumur keramat. Dedi mendengarnya. Namun, ia tak terlalu menggubrisnya, sebab sudah terbiasa mendengar suara-suara aneh itu hampir setiap malam. Jujur, sebagai manusia normal, ia pun merasa takut. Namun, apa boleh buat, ini sudah pekerjaannya. Baginya ia sudah bersyukur bisa bekerja di rumah sakit itu, meski hanya sebagai tukang bersih-bersih, dan ia kebagian shift malam dari jam 23.00 sampai 7.00. Glodak. Glodak. Suara itu terdengar lagi. Lelaki paruh baya berusia 57 tahun itu lebih memilih pergi dan meninggalkan area belakang. Perlahan-lahan penutup sumur tua terbuka. Kemudian muncullah sesosok makhluk tak kasat mata. Perempuan berambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh dan compang-camping. Sosok itu merangkak gesit membelah kesunyian malam. Bau busuk bercampur anyir menyengat seketika menyeruak dari dalam sumur yang setengah terbuka. Terdengar bunyi keras dari roda kereta, dorong disertai derap langkah para suster dan perawat yang mendorong kereta pasien keluar dari kamar tindakan. Rombongan kecil itu berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang terbilang gelap dengan penerangan lampu temaram. Tujuan mereka adalah menuju kamar mayat. Ya, pasien laki-laki tersebut baru saja meninggal dunia karena musibah kecelakaan. Pasien laki-laki tersebut sudah mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis, tapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Luka di kepalanya terlalu parah dan terjadi pendarahan hebat. Udara malam sungguh dingin menusuk tulang. Dengan tenang dua orang suster dan satu perawat laki-laki itu mendorong kereta memasuki kamar mayat. Ada seorang petugas jaga di sana. Selesai tugas para suster dan perawat itu, lalu mereka pun kembali ke tempat tugas sambil mendorong kereta yang telah kosong. Kini tinggal penjaga kamar mayat sendirian di tempat itu. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya, bila ada mayat yang baru meninggal dunia, maka ia meletakkan posisi mayat di bed yang kosong, lalu merapikannya dengan menutupi kain putih ke seluruh tubuh. Kemudian ia menunggu keluarga si mayat hingga datang. Bila tidak ada keluarga dan keluarga si mayat jauh rumahnya atau termasuk mayat yang tidak dikenal, maka petugas kamar mayat akan meletakkan mayat tersebut di ruangan pendingin, kemudian menunggu hingga keluarga datang mengambil mayat tersebut. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati Rama, padahal dia hanya bertugas sendirian. Malam itu pemuda 26 tahun itu kebagian shift malam. Pergantian shift bergilir setiap 1 minggu sekali. Rama iseng ingin membuka kain putih yang menutupi wajah si mayat laki-laki yang baru datang tersebut. Astagfirullah hal adzim, ucapnya beristighfar begitu melihat kondisi si mayat. Mukanya rusak tidak berbentuk. Darah masih menggenang di sekitar kepala. Rama buru-buru menutup kembali kain putih itu di wajah si mayat dengan penampakan sangat mengerikan. Kasihan sekali kondisinya sampai terluka seperti itu. Pasti ia mengalami kecelakaan hebat. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Amin, batin Rama mengira-ngira sembari menguntai doa buat si mayat. Rama keluar ruangan lalu menutup pintu kamar mayat tersebut. Pemuda yang telah menjalani profesinya selama 5 tahun sebagai penjaga kamar mayat itu telah cukup berpengalaman dalam pekerjaannya.
Banyak hal mistis dan gaib di luar nalar yang telah ia alami selama bekerja. Terkadang sebagai manusia normal, ia pun mempunyai rasa takut dan was-was. Namun, itu merupakan konsekuensi pekerjaan dan tanggung jawab profesi yang harus dijalaninya. Rama tidak pernah bercita-cita bekerja sebagai penjaga kamar mayat. Setelah lulus SMA, dia sempat menganggur selama 2 tahun. Cari kerja kemana-mana, keliling dari satu perusahaan, pabrik, hingga lowongan security, tapi sulit. Jawaban yang dia dapatkan selalu tidak ada lowongan, sedangkan mau melanjutkan kuliah tidak ada biaya. Apalah Rama yang hanya seorang anak yatim dan terlahir dari keluarga sederhana. Di rumah ia hanya tinggal bersama ibunya saja yang sudah sakit-sakitan. Beberapa bulan ini terkena komplikasi penyakit paru-paru. Rama sendiri adalah anak tunggal. Mereka tinggal di rumah sangat sederhana dan minimalis peninggalan dari almarhum ayahnya. Kemudian di ambang keputusasaan, seorang teman menawarkan lowongan pekerjaan sebagai penjaga kamar mayat di rumah sakit tua peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Tanpa pikir panjang, dalam keadaan terjepit dan terdesak ekonomi sulit, akhirnya Rama menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelah melapor ke pihak rumah sakit, dia segera diterima dan menjalani masa pelatihan. 2 bulan pertama, dia sempat merasa jijik, takut, dan ngeri bekerja di kamar mayat. Namun, lama-lama rasa takut itu memudar dan ia merasa sudah terbiasa dengan suasana di sana. Apalagi ada banyak pasien yang datang dan pergi. Begitu pula dengan jenazah-jenazah yang hilang entah kemana. Akan tetapi, pada malam-malam tertentu, Rama masih mendengar suara misterius yang kerap datang di malam hari. Rama yang telah bekerja sebagai penjaga kamar mayat selama hampir 3 tahun, merasa bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari rumah sakit tua peninggalan Belanda tersebut. Meski tak jarang rasa takut datang saat senja menyapa dan malam merayap perlahan, ia berusaha untuk tetap tenang. Meski begitu, cerita-cerita mistis di sekitar rumah sakit tidak bisa dihindari. Banyak yang mengaku mendengar suara-suara aneh atau melihat sosok-sosok gaib yang datang dan pergi, tapi bagi Rama itu sudah menjadi hal yang biasa. Yang lebih mengganggunya adalah suara berderak yang terdengar dari arah kamar mayat setiap kali ia menutup pintu ruang tersebut. Suatu malam, setelah shiftnya selesai, Rama memutuskan untuk berjalan ke halaman belakang rumah sakit. Hembusan angin malam terasa dingin, bahkan menusuk hingga ke tulang. Ketika dia melewati sumur tua yang telah lama tidak terpakai, dia tiba-tiba mendengar suara gaduh di atas sumur. Suara itu terdengar seperti benda berat yang bergerak, meskipun tak ada siapapun di sana. "Ah, cuman angin," gumam Rama, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, keanehan itu tak berhenti sampai di situ. Pada malam-malam berikutnya, suara-suara aneh itu semakin menjadi. Rama mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah sakit tua ini. Bahkan pada malam yang penuh kabut, dia merasa ada yang mengikuti langkahnya dari belakang, namun ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, ketika Rama sedang melaksanakan tugas di ruang kamar mayat, dia mendengar langkah kaki mendekat. Langkah yang begitu jelas, namun tak ada seorang pun di sana. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan wajah pucat masuk. Rama menatapnya, merasa ada yang aneh. Pria itu memakai jaket abu-abu dengan tulisan "Welcome Back", serupa dengan yang dikenakan oleh jenazah yang baru saja dia masukkan beberapa jam yang lalu. "Selamat malam," sapa pria tersebut dengan suara pelan. Rama membalas, "Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya datang untuk melihat keluarga saya yang baru saja meninggal. Namanya Yunus." "Yunus?" Rama tertegun sejenak. "Ah, tentu. Suster baru saja mengantar jenazahnya ke sini."
Pria itu duduk di bangku dekat kamar mayat, dengan tangan yang terlihat dingin dan wajah yang tampak pucat. Rama merasa tidak nyaman tetapi mencoba bersikap tenang. "Apa kamu merasa kedinginan, Mas?" tanya Rama dengan sedikit cemas. Wajah pria itu semakin terlihat pucat, hampir transparan. "Sudah biasa, saya sudah lama di sini," jawab pria itu dengan nada berat. Namun suara yang terdengar seperti berasal dari kejauhan. Tiba-tiba, suasana di sekeliling Rama berubah. Ruangan semakin gelap dan suara-suara aneh mulai terdengar. Perlahan-lahan, pria tersebut berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, ketika Rama menoleh, pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya. Tiba-tiba ia merasa jantungnya berdetak cepat. Mungkinkah itu Yunus? Batinnya. Keesokan harinya, seorang wanita paruh baya datang, terlihat sangat terkejut dan histeris saat melihat jenazah yang terbaring di ruang mayat. Wanita itu memeluk jaket abu-abu yang dikenakan oleh pria yang datang kemarin. "Ini jaket anak saya," katanya sambil menangis. "Yunus, kamu datang juga, tapi kenapa dalam keadaan seperti ini?" Rama yang mendengarnya merasa terkejut. Ternyata pria yang datang tadi adalah Yunus, orang yang sama dengan jenazah yang baru saja diantar ke ruang mayat. Ia merasa cemas, bertanya-tanya, apakah yang ia alami semalam hanyalah sebuah mimpi ataukah hal yang jauh lebih mengerikan. Rasa takutnya semakin menggelayuti, tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa ada sesuatu yang belum terpecahkan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.